Hey ho Pop Gengs. Hidup di zaman di mana dunia hiburan sudah berkembang pesat, gak jarang dari kita yang bercita-cita jadi artis. Profesi yang satu ini seakan-akan menjanjikan masa depan yang cerah, koneksi di mana-mana, dan tentu aja cuan yang banyak. Namun siapa sangka, jadi artis juga ternyata bisa jadi mimpi buruk sebagian orang. Mimpi buruk ini datang ketika si artis gak tenar lagi dan kehilangan job sebagai artis yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Deretan artis Indonesia yang kondisi hidupnya berubah drastis. Yang pertama, mari kita mulai dari artis bernama Ken Ken. Bagi kamu yang lahir di atas tahun 2000, mungkin sosok ini cukup asik. Namun bagi generasi 90-an, Ken Ken merupakan jagoan beberapa orang karena pria ini nih yang memerankan sosok Wiro dalam serial Wiro Sableng. Serial yang tayang tiap minggu siang ini emang legend banget dah. Bahkan saking favoritnya, gak jarang tuh ada bocah yang gambar 212 di dadanya. Kayak Wiro Sableng, pakai getap pohon sampai luka-luka. Di masa keemasannya saat memerankan Wiro Sableng, tentu saja Ken Ken bergelimang harta. Bahkan sempat membeli mobil dan rumah mewah. Sayangnya setelah Wiro Sableng, job Ken Ken mulai sepi dan dia terperangkap dalam lingkaran setan obat-obatan terlarang. Sepi job, ditambah obat-obatan, emang formula utama dalam kebangkrutan. Setelah bangkrut, hidup dari Ken Ken menjadi miris karena harus tinggal di rumah kecil. Ken Ken kini hidup bertani dan berkebun di daerah Caringin Bogor di Jawa Barat. Tapi ngomong-ngomong ini katanya adalah cita-citanya sejak dulu. Sehat selalu dan selamat bertani Om Ken Ken. Masih dari film jadul, sekarang kita pindah ke M. Amin. Bagi yang asing dengan namanya, M. Amin itu adalah orang yang menjadi pemeran sosok Om Jin dalam sinetron Jin dan Jun pada era 2000-an. Nah, dalam sinetron ini, M. Amin memang menjadi karakter epik dan bahkan sering menjadi imajinasi generasi 90-an. Iya, karena hidup jadi lebih mudah kalau ada Om Jinnya. Minta ini itu bisa digaskan sayang. Namun sayangnya, hidup M. Amin gak seperti apa yang ada di sinetronnya. Di masa tuanya, saat M. Amin sepi job dan gak punya pekerjaan tetap, dia kemudian jatuh miskin. Bahkan dari kabarnya, Om Jin ini harus berhutang untuk makan di warung-warung dekat rumahnya di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kehidupan memilukan ini dialami Om Jin hingga akhirnya meninggal pada tahun 2013 silam. Nah, hidup Om Jin ini nih yang memperlihatkan kalau masa tua artis itu nggak terjamin-jamin amat. Selain dari serial-serial lawas, cerita miris juga datang dari pemenang ajang pencarian bakat bergengsi, yaitu Indonesian Idol. Cerita ini datang dari Aris Idol, yaitu Januarisman Runtuwene, yang merupakan pemenang dari Indonesian Idol season 5 lalu. Kalau kamu nggak ingat, Januarisman ini nih yang menemani Giselle pada video maksudnya pada Grand Final Indonesian Idol season 5 tahun 2008 silam ya. Setelah menjuarai Indonesian Idol, nama Aris ini tentu aja melejit. Lagunya yang berjudul Ajari Aku Laku Keras di Pasaran. Hidupnya di sini tuh udah kayak dongeng. Dari seorang pengamen bis kota berubah menjadi artis terkenal. Sayangnya ketenaran ini cuma sebentar. Saat memasuki tren lagu baru sekitar tahun 2014, genre musik dari Aris digeser oleh genre musik R&B dan makin dilindas oleh kedatangan K-pop. Di sini nih kejatuhan artis mulai terasa dan akhirnya dia menjadi seorang supir taksi online pada 2015. Nah, siapa sangka kalau keterpurukannya ini malah membawa Aris ke lubang obat-obatan terlarang. Hingga akhirnya tertangkap pada 2019 kemarin dan dihukum selama 1 tahun 3 bulan. Pada April 2020 kemarin, Aris baru keluar dari penjara dan langsung menghadapi pandemi yang membuat ekonominya makin sulit bangkit. Bahkan saat keluar, Aris harus merelakan mobil, rumah, tanah, hingga gitar kesayangannya untuk bertahan hidup. Sekarang, secara perlahan, hidupnya mulai bangkit dan dia pun merilis lagu baru yang berjudul Cinta Terpaksa, yang menandakan semangat juangnya untuk balik lagi. Bahkan saking semangatnya, pria kelahiran 25 Januari 1985 ini berencana menjadi calon presiden
dengan menunjuk Aldi Taher sebagai calon wakil presidennya. Wah, pasangan paling epik abad ini sudah terbentuk nih. Oke, kita pindah ke artis senior, ada Aminah Cendrakasih. Mau kamu generasi X, generasi Y, ataupun generasi Z, tentu aja sosok yang satu ini nggak asing. Bagaimana enggak? Dalam karir aktingnya, perempuan kelahiran 29 Januari 1938 ini membintangi lebih dari 100 judul film. Masalah filmnya yang paling terkenal tentu aja dipegang oleh film Sidul, di mana beliau berperan sebagai Ibu Lela atau Mak Nyak yang merupakan ibu dari Sidul. Dalam film ini, Ibu Aminah Cendrakasih memang mengeksekusi karakter Mak Nyak dengan sangat epik. Bahkan dalam film Sidul The Movie 2019, di masa senjanya, beliau masih sempat berperan sebentar. Penampilannya ini juga nih yang memberikan beliau Piala Maya dalam kategori penampilan singkat dan berkesan. Untuk hidupnya yang sekarang, Ibu Aminah Cendrakasih sudah berumur 83 tahun. Di masa senjanya, Ibu Aminah tengah terbaring sakit karena penyakit bernama glaukoma dan membuat penglihatannya menjadi terganggu. Ya, untung saja saat sakit di masa senjanya, Ibu Aminah masih mendapat berbagai kunjungan dari sahabat-sahabat artisnya, termasuk Rano Karno. Wah, Bang Rano ini nggak di film, nggak di dunia nyata, emang cocok ya jadi anak dari Ibu Aminah Cendrakasih? Masuk ke kalangan pelawak, sekarang kita pindah nih ke Tessy. Bagi kamu yang ngikutin dunia lawak Indonesia, Tessy tentu nggak asing, karena pria kelahiran 15 Juli 1942 ini emang selalu tampil nyentrik kapanpun berada di layar kaca. Dengan pembawaan ngondek dan juga cincin batu akik yang khas, pria bernama asli Kabul Basuki ini memang sangat unik. Dalam perjalanan karirnya, siapa sangka kalau pelawak kawakan ini merupakan mantan marinir TNI Angkatan Laut yang bertugas pada tahun 1961 hingga 1963. Bahkan, dia itu terlibat di operasi militer terkenal yaitu Operasi Pembebasan Irian Barat. Namun, karena nggak direstuin jadi marinir oleh sang ibu, Tessy pun banting setir dan jadi pelawak. Nah, pada tahun 1970-an, Tessy masuk pada kelompok lawak legendaris Indonesia, yaitu Sri Mulat. Di sini nih, Tessy mencapai puncak karirnya dan menjadi salah satu pelawak paling sukses di Indonesia. Sayangnya, kesuksesan dari Tessy itu malah membawa petaka baru di hidupnya, karena dia harus terjerat kasus obat-obatan terlarang pada 2014 kemarin. Untung saja nih, setelah ditangkap pada waktu itu, Tessy nggak keluar masuk penjara lagi dan memulai hidup baru. Untuk sekarang, hidup Tessy masih gitu-gitu aja dan tetap ada di industri hiburan Indonesia. Ya, semoga aja nih Tessy bisa jadi contoh bagi para pelawak untuk nggak terjerat kasus obat-obatan terlarang. Oke, setelah membahas semuanya, kita bisa tarik kesimpulan kalau jadi artis ternyata nggak mudah. Ketenaran bisa bawa kita ke hal buruk kayak obat-obatan terlarang. Dan ketidakpastian job bisa buat kita miskin mendadak. Menurut kamu, dari semua yang kita bahas, mana nih yang nasibnya paling mencengangkan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.